Tapi tiba-tiba di nasi bungkusnya Pak Doni ada belatung. Emang nggak belatung semua, dia bercampur dengan nasi. Itu dia ngelihat namanya Kunti lagi duduk di pohon Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Kakak Ajil. Nah, malam ini kita mau cerita tentang seorang ojol yang mengantarkan makanan dan ternyata isi makanan itu adalah belatung. Lebih tepatnya nasi goreng belatung. Ini cerita kiriman dari salah satu follower di Instagramnya Kakak Ajil. Jadi kita perkenalkan dulu sosoknya. Jadi perkenalkan, nama pengirimnya itu adalah Doni. Doni ini sekarang usianya 40 tahun. Jadi ini cerita tentang Bapak Doni. Kita panggil Bapak aja ya karena udah tua ya. Ini kisah serunya. Di tahun 2019 akhir, Bapak Doni ini sedang narik ceritanya. Banyaknya food ya waktu itu karena di akhir tahun. Oh ya, Pak Doni habis ngantar makanan. Nah, ke sebuah desa yang Pak Doni sendiri itu belum pernah ke sana. Nah, waktu jalan pulang mau menuju ke rumah karena udah jam 1 juga, ya udah nggak mau nggak mau order lagi. Tapi belum sempat mematikan aplikasinya, tiba-tiba orderan masuk. Orderannya adalah makanan, yaitu nasi goreng. Pak Doni tuh bingung, aduh nasi gorengnya jaraknya deket, tapi aduh di sini sepi, banyak pohon, gitu kan. Akhirnya ya udah, rezekilah terakhir, anggap aja ini rezeki penutup. Terus ya istirahat, pulang gitu kan. Akhirnya Pak Doni menuju lokasi penjual nasi goreng itu. Cuman Pak Doni tiba-tiba bingung, loh, kok beda, tadi nggak lewat sini kayaknya waktu berangkat. Ternyata memang jalurnya dibedain sama yang waktu awal Pak Doni berangkat ke sana. Pulangnya tuh lewat jalur yang beda. Nggak tahu dari mapnya, kesalahan mapnya atau dari mananya. Intinya jalurnya berbeda dan Pak Doni di sini bingung. Dan lebih anehnya lagi, di mapnya ini itu titiknya tuh dekat. Tapi serasa Pak Doni ini kayak jauh banget, dari tadi nggak nyampe-nyampe. Kayak itu cuman jarak 3 kilo atau 2 kilo gitu. Tapi ketika dia jalan, kok nggak nyampe-nyampe. Yang paling mengerikannya lagi, Pak Doni sempat beberapa kali melihat seperti TPU. TPU itu tempat pemakaman umum, kuburan lah ya. Nah, udah lewat banyak TPU. Ini daerah mana? Kok banyak banget TPU, tempat pemakaman umum. Dan ini bener-bener pertama kali Pak Doni masuk ke daerah sini, lewat daerah sini. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak pohon-pohon yang biasa di kuburan. Itu pohon Kamboja. Mulai wangi pohon Kamboja itu dan bunga melati. Memang di kuburan kan banyak bunga-bunga kayak gitu. Jadi wanginya kadang ya secara alami tercium ke hidung kita karena memang banyak banget bunga-bunga Kamboja di situ. Saat Pak Doni di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Doni ini kebelet kencing, kebelet buang air kecil. Nah, akhirnya Pak Doni ya karena nggak berani ya, jadi tetap ditahan tuh. Jalan terus. Akhirnya bener-bener nggak bisa ditahan sama Pak Doni. Akhirnya Pak Doni berhenti, turun dari motor dan kencing. Motornya nggak dimatiin karena biar terang, karena ada penerangan dari lampu motor tersebut. Nah, Pak Doni ini baru nyadar kalau sepanjang perjalanan itu nggak ada motor orang lain, nggak ada pengendara orang lain, mobil atau motor atau sepeda, nggak ada. Di situ Pak Doni baru sadar sambil mikir pas buang air kecil. Nah, hampir selesai kencing, Pak Doni mencium bau. Ini bukan bau melati, bukan bau bunga Kamboja, tapi melainkan bau bangkai. Nah, ini Pak Doni langsung merinding sekujur tubuh. Pak Doni mikir, pasti Pak Doni mikir macam-macam kalau udah kayak gitu pas baunya. Bau mayat. Apalagi ini dari tadi ngelewatin beberapa TPU. Akhirnya Pak Doni menyalakan lampu flash HP-nya dan kemudian ya di senterin ke itu ya, ke bawah-bawah gitu. Dan ternyata di situ ada bangkai tikus. Jadi tepat airnya jatuh ke tanah, di situ dia tuh di tanah itu ada bangkai tikus. Itu Pak Doni kayak lemes. Kirain tuh bakalan ada sosok atau apa gitu yang di bawahnya itu ya. Karena bau bangkai, siapa yang nggak merinding? Gimana kalau kejadian yang dialami Pak Doni ini kalian yang alami? Saat Pak Doni menyalakan lampu flash,
Di situ terlihat ternyata nggak cuma satu bangkai, agak jauh ada bangkai. Jadi banyak burung hantu, guys. Burung hantu yang makan-makan kayak tikus, bangkainya buang sembarangan. Mungkin seperti itu pendapat Pak Doni. Sempat juga Pak Doni ini berpikir, masa iya sih aroma kucing saya bau bangkai? Wah, ini berarti ada yang nggak beres ini kan. Pak Doni sempat berpikir seperti itu. Saat mau selesai, Pak Doni mendengar suara lemparan kerikil. Jadi kayak ada yang lempar. Nah, diabaikan tuh sama Pak Doni. Terus ya udah, ternyata lempar tuh 2 kali, nggak cuma sekali. Pak Doni langsung senter kan pakai HP. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah Pak Doni sadar bahwa tidak ada siapa-siapa di situ, langsung aja tuh tarik, langsung sliding tuh, naik, masukin barangnya langsung di sliding, pakai celananya di sliding, gitu. Nggak tahu tuh ninggalin bekas enggak. Dan langsung Pak Doni bergegas menuju motornya, karena untuk melanjutkan perjalanan menuju ke penjual nasi goreng. Motornya yang awalnya hidup, yang memang sengaja tidak dimatikan, tiba-tiba motornya mati. Wah, tiba-tiba motornya mati. Kemudian ya akhirnya pencahayaan menggunakan cahaya HP dari flash HP tersebut. Ini benar-benar tanpa pencahayaan ya, di jalan tuh sama sekali nggak ada pencahayaan. Atau rumah di ujung titik ada lampu-lampu titik rumah tuh ternyata nggak ada, guys. Ini benar-benar posisinya sudah di tengah dan benar-benar jauh dari desa, perkampungan, perumahan. Nah, Pak Doni ini ingat bahwa sebelumnya sempat simpan struk ya, struk belanja atau pembelian itu dari rumah makan, itu taruh di depan tuh. Nah, itu hendak mau dibuang ceritanya. Pak Doni ambil, ternyata di dalam tuh ada tulang, seperti tulang ayam. Tapi Pak Doni ini masih bingung, siapa yang makan ayam, siapa yang naruh di sini, siapa yang iseng naruh di sini. Kok semuanya serba kebetulan dan mengerikan. Ini di tempat sepi, tadi habis lihat bangkai tikus, dan sekarang ketemu tulang ayam. Nah, maksud hati pengen dibersihin tuh, dibuang tulang. Tulangnya tuh ada 3, tulang bagian paha semua. Ada 1 yang aneh, pas diambil, dilihat, ternyata bukan tulang, itu gigi orang. Ada gigi orang di dalam penyimpanan motor yang punya Pak Doni itu. Ya ampun, itu kalau Ajil ya, itu udah pulang aja dah, takut kalau Ajil mah. Jadi terdapat 1 buah gigi rahang bagian belakang ya, dilihat. Terus akhirnya gigi itu dibuang lah, lempar aja ke arah dia kencing tadi. Pas saat buang gigi itu, Pak Doni ini melihat sosok kuntilanak tepat di mana dia membuang gigi tersebut. Langsung Pak Doni tuh langsung nyalain motor ya, akhirnya nyala. Itu nggak harus disela itu motor ya, jadi akhirnya cepet dia langsung gas, motor mulai berat. Ini motor kenapa? Terus gas tuh. Akhirnya Pak Doni sambil baca Al-Fatihah, terus baca ayat kursi, dan akhirnya itu motor lancar lagi. Pak Doni nih sepanjang jalan tuh pingin banget rasanya lihat spion, pingin banget lihat kaca spion untuk bisa lihat ke belakang. Sebenarnya di belakang ada siapa, tapi Pak Doni nggak berani karena saking takutnya. Itu keringatnya Pak Doni banyak banget, itu saking takut, berkeringat dan gemetar ya. Dan sampailah di sebuah desa. Jadi mulai ada titik terang bahwa di ujung sana ada sebuah desa. Nah, ternyata penjualan nasi goreng itu di ujung, di situ, deket pintu masuk desa. Jadi nggak di tengah-tengah desa. Akhirnya belilah itu nasi goreng. Pak, sesuai pesanan ini mau pesan nasi goreng, gitu ya. Udah selesai. Di sini nggak ada kejadian apa-apa nih, nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya udah selesai. Nah, tukang nasi goreng ini nanya nih, Mas, ini orderan dari mana? Pak Doni jawab, ini orderan dari kampung sebelah sana lagi nih, masih lurus lagi di sini. Tapi saya tuh belum pernah lewat sini, ini pertama kali Pak. Saya tuh sebenarnya pengen pulang. Ini orderan udah ya cukup lah, cuman belum sempat matikan aplikasi, tiba-tiba orderan masuk. Ya udah, saya ambil aja, rezeki masa ditolak, kata Pak Doni. Nah, bapak nasi goreng ini bilang, emangnya
Bapak nggak takut lewat situ? Pak Doni langsung kaget. Ada apa Pak? Gitu kan. Di situ kan tempat terkenal angker, kata tukang nasi gorengnya. Pak Doni nanya kan, angker gimana? Banyak kejadian aneh Pak, kata tukang nasi goreng. Nah, Pak Doni kan langsung takut ya, pasti nanya lagi, kejadian aneh gimana Pak? Bapak mah jangan ngada-ngada, jangan bikin takut. Ini orderan terakhir, saya belum pernah lewat sini lagi. Nah, langsung tukang nasi goreng bilang, ya udah, Bismillah aja, sana berangkat. Nah, akhirnya Pak Doni berangkat tuh ke lokasi titik tersebut. Udah berangkat, nyata di tengah perjalanan setelah jauh dari desa tadi, sudah keluar dari desa tadi, itu melewati kebun tebu. Kebun tebu tuh bener-bener sunyi gelap, kayak apa ya, bener-bener ngeri lah. Kalian bisa searching di Google kebun tebu tuh seperti apa. Bener-bener sela-sela tebu, kalian ada di tengah-tengahnya tuh, tinggi-tinggi tebunya tuh. Nah kayak gitu, kata Pak Doni seperti itu. Itu Pak Doni karena nggak tahu medan jadi pelan tuh, takutnya barangkali ada lubang ya kan, jadi pelan. Di situ Pak Doni ngelihat pocongnya lagi gini, shoot itu di depannya Pak Doni, tapi nggak di tengah jalan, agak di pinggir, di sela-selaan di pohon tebu, dia sela di pinggir. Di situ Pak Doni yang tadinya nggak tahu medan, nggak tahu tempat jalan-jalan di situ, langsung terabas, jedak, saking takutnya Pak Doni itu ya. Motornya lagi-lagi berat, ada apa ini di belakang? Dia mau lihat spion, nggak berani lagi. Nah, tepat di depannya itu ternyata belok kanannya itu pas banget itu kuburan lagi. Itu dia ngelihat namanya Kunti lagi duduk di pohon Kamboja. Udah makin berkeringat lah Pak Doni itu, langsung gas ke titik. Sampai di titiknya Pak Doni bingung. Itu di kuburan guys, itu di kuburan. Ternyata desanya tuh masih jauh sana lagi. Pak Doni itu di situ berhentinya, titiknya di situ. Memang ada satu rumah di situ. Mungkin Pak Doni mikirnya sih mungkin penjaga kuburan gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin gitu penjaga kuburan order food makanan. Ya nggak tahu juga sih, barangkali masih muda, tapi kalau udah tua gitu ya, itu rasanya kayak nggak mungkin. Gimana kalau menurut kalian tuh, mungkin nggak sih penjaga kuburan yang tua order food makanan dari GoFood gitu, atau dari online lah pokoknya? Mungkin nggak sih? Nah Pak Doni akhirnya ngechat nih, Pak saya sudah di titik di lokasi. Nggak ada respon. Pak saya sudah di titik di lokasi tempat titik Bapak memesan. Nggak direspon. Akhirnya Pak Doni nunggu sambil nyanyi teriak-teriak tuh ya, kayak cetak nyalain motor, nyanyi lagu gitu. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang, pokoknya sambil nyanyi, yang penting suaranya tuh kuat untuk menimbulkan rasa keberanian gitu ya. Jadi Pak Doni nyanyi nggak jelas gitu. Akhirnya udah kayak ngerasa lelah, ini udah 10 menit Pak Doni nunggu, ternyata nggak ada kabar. Akhirnya Pak Doni pulang. Wah, Pak Doni kan inget tadi habis lewat kuburan di situ, di tikungan, terus ada kayak pocong dan kunti. Wah, itu makin ngebut itu. Di tikungan itu hampir jatuh dia. Pak Doni itu. Terus saat perjalanan pulang nambah satu lagi guys. Itu Pak Doni ngerasa seperti banyak ratusan tangan yang keluar dari sela-sela pohon tebu. Begini sih. Mungkin imajinasinya karena saking takutnya ya mungkin. Nah akhirnya sampai ke desa yang tadi dan ngobrol tuh sama Pak nasi goreng. Jadi dia udah tenang nih. Keringet semua kan, dia buka jaket. Gimana Pak, udah selesai? Tanya tukang nasi goreng tadi.
Pak Doni jawab, belum. Wah, panas banget. Ampun Pak, ampun banget nih saya. Beneran ngeri Pak, kata Pak Doni. Nah, nasi goreng bilang, iya saya juga bilang gitu Pak, tanya tadi kan, karena di situ tuh ngelewatin banyak kuburan. Nah, Pak Doni balas lagi, ini mah tempat kuburan semua, jalan sebelumnya tadi juga kuburan semua, TPU semua. Jadi kayaknya tuh kuburan orang-orang yang di kota di tengah keramaian sana, kuburnya pada di sini Pak ya? Tanya Pak Doni seperti itu. Jawab nasi goreng, iya mungkin, saya juga di sini baru, saya juga dari sini, kampung sinilah itu rumah saya di situ tuh, saya jualan di sini. Jadi di kampung situ tuh lumayan rame. Tapi jarang banget ada yang keluar kalau udah dari jam 10 ke atas. Itu udah nggak ada yang keluar, semuanya di rumah. Pokoknya orang kerja, nggak ada yang shift malam. Kalau shift malam mereka lebih milih untuk ngekos di kota misalkan. Ada yang jauh di kota, mending ngekos, nggak berani pulang kalau malam. Gitu. Akhirnya ya udahlah, ini saya makan aja. Nasi gorengnya itu dimakan tuh. Nah, sebelum makan nasi goreng, mintalah air minum. Pak, minta air minum dulu ya Pak ya. Barangkali haus nih, pedes pula tadi mesennya kan. Jadi dilihat tuh orderan juga nih Pak, orderannya. Titiknya tahu nggak tadi di mana? Tadi titiknya tuh di kuburan Pak. Saya sudah nunggu di situ 10 menit. Dan di perjalanan tuh lewat pocong, lihat kunti di atas pohon Kamboja. Pas saya pulang, tangan-tangan tuh pada nongol dari itu Pak, dari kebun tebu, kata Pak Doni. Mamang nasi gorengnya bilang, iya Pak, saya juga pernah lewat situ, karena memang saya tuh baru kan nggak tahu ya. Saya ke sana Pak, beneran ke arah desa sebelah sana, nyebrang. Nah, langsung Pak Doni ngomong nih, nanya nih, emang ada desa? Mamang nasi goreng bilang, iya ada, tapi masih sebelah sana lagi, masih jauh, sekitar 3 kilo lagi. Kata Pak Doni gitu, mungkin rumahnya di sebelah sana, tapi titiknya kok di sini. Nggak mungkin, kalau salahnya terlalu jauh tuh, nggak mungkin nyampe 3 kilo loh. Nah, akhirnya ya udahlah, karena orderannya nggak dimakan, nggak sampai ke yang order, jadi Pak Doni berinisiatif untuk makan makanan tersebut. Setelah Pak Doni ya udahlah gitu, udah nggak peduli lagi gitu ya. Sekarang fokus untuk makan nasi goreng itu, mumpung masih hangat, biar enak lah. Kalau dingin tuh hambar, kayak kurang enak gitu. Pas ketika dibuka, nasi gorengnya itu bercampur dengan belatung. Astagfirullahaladzim, di situ Pak Doni teriak, Pak, ini apa? Bapak tuh jualan apa? Lihat, cek nasinya. Ya, dicek nih di bawah nih ke nasi goreng. Bapak nasi goreng juga kaget, astagfirullahaladzim. Dicek tuh nasinya yang buat digorengnya tuh normal, nggak ada apa-apa. Terus di tempat penggorengan juga bersih, semuanya clean, bersih, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba di nasi bungkusnya Pak Doni ada belatung. Emang nggak belatung semua, dia bercampur dengan nasi. Nah, itu. Jadi akhirnya mereka akrab, dan Pak Doni numpang nginap di rumahnya tukang nasi goreng. Kebetulan tukang nasi goreng juga belum menikah, jadi akhirnya ya bisa nginep di rumahnya tukang nasi goreng. Mereka sampai sekarang masih komunikasi, dan bahkan udah kayak saudara sendiri, kata Pak Doni. Dan akhirnya pagi-paginya itu barulah tukang nasi goreng itu diajak ke tempat yang tadi, tempat dia di titik itu. Dan Pak Doni juga diajak ke desa sebelahnya sana. Nah, ini Pak, ini kampungnya, desanya di sini. Kalau di sini ini sepanjang jalan banyak TPU Pak, TPU semua. Nah, sebelumnya juga yang sebelum ke desa yang dia beli nasi goreng juga TPU semua itu. Jadi kalau masyarakat sini udah jam 10 malam itu nggak ada yang keluar. Mereka yang pulang malam kerjanya itu malah mending memilih untuk nginap ngekos di sana, di tempat kerjanya, di lingkungan situ. Gitu. Inilah. Jadi kesimpulannya apa nih guys? Jadi gimana nih perasaan kalian kalau kalian di kondisinya Pak Doni ini? Wah, kalau Ajil sih udah nyerah, udah teriak-teriak. Langsung berhenti deh, nggak mau narik GrabFood yang di luar kota, pokoknya di kota aja deh. Nggak berani banget kalau misalkan suruh tarik dari desa yang pelosok gitu. Apalagi lewat TPU, nggak kuat, tidak. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimkan cerita horornya. Buat kalian yang drive
driver online. Nah, buat teman-teman yang driver online, ojol ya, ojek online, itu bisa kalian kirim cerita serem kalian ke Instagram Ajil SBY. Ajil SBY ya. Nanti Ajil ceritain nih kisah-kisah kalian di video-video Ajil. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau misalkan kalian mau nyawer, mau ngasih Ajil sesuatu untuk beli kopi, bisa kalian lewat Saweria. saweria.com/kataajil. Z ya, Azil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.